Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh hidup, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyanyi, memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan ketika puji-pujian diangkat, Engkau bertahan di atas pujian-pujian ini Tuhan. Dan setiap yang lemah letih lesu Tuhan, Engkau bangkitkan Tuhan. Engkau berikan Roh-Mu yang menyala-nyala Tuhan untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Dan Tuhan sudah mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Aba Bapa. Kami percaya pada saat ini Tuhan, ibadah berlangsung. Engkau bekerja sama dengan kami yang mengasihi-Mu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Karena kami percaya sebentar lagi Kau akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dan kami mau menyambut kebahagiaan. Kami sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Haleluya. Shalom. 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 Saya gak tanya apa kabar ya. Saya tahu saudara semua baik, luar biasa. Kalau luar biasa pasti ada di sini. Amin. Yang saya mau tanyakan, apa ada sukacita? Amin. Apa ada sukacita? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Jadi kita gak perlu lihat orang, tetapi Tuhan bilang, aku gak lihat manusia, aku gak lihat jumlah, aku lihat hati dan aku lihat kualitas. Amin. Kualitas kita bagaimana dengan Yesus? Karena dikatakan walaupun dunia bergoncang, tapi Dia tetap Allah. Jadi siapa yang kenal Allah, dia akan diselamatkan. Amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kita mau sharing bersama-sama. Tapi sebelum share, saya mau mengadakan kesaksian dulu sebentar buat saudara-saudara. Biar saudara tahu semua. Saudara, pada waktu tahun lalu 2013, akhir dari 2013, saya mendengar di tempat ini melihat sudah agak mau runtuh ya Pak, yang mau rubuh. Saya berdoa, Tuhan, dari mana uang kami? Kalau memang Tuhan izinkan untuk gereja ini dibetulkan, direnovasi, saya minta sampai ke depan. Puji Tuhan, pada waktu itu ada seseorang minta doakan rumahnya, dan rumah itu laku. Dan dia memberikan kepada saya uang persepuluhannya sampai 100 juta. Dan pada waktu itu saya tanya sama Tuhan, 100 juta itu untuk apa Tuhan? Apakah ini semua atau tidak? Tidak. Jadi pada waktu itu saya bagi-bagi, saya berdoa, ada si A, ada si B, Tuhan kasih tahu. Saudara, caranya bagaimana Tuhan kasih tahu? Ketika kita intim kepada Dia. Setiap pagi kita menyembah Dia, memuji Dia di dalam roh dan kebenaran sebelum hari terang. Saya percaya Dia ada sama kita. Dan kita gak usah mendengar orang lain. Kalau kita sering mendengar orang, akhirnya kita sendiri akan diintimidasi. Nah, saudara, pada waktu itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih lihat. Dan akhirnya di sini kebagian cuma sekitar mungkin 10 sampai 12 juta. Saya berdoa dan terjadilah penaburan. Pada waktu itu mungkin saya lupa, berhenti dulu sebentar, sekitar kira-kira 3 sampai 4 bulan ya, sampai 5 bulan mungkin. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini, kamu gak ingat gombong?
gopong belum selesai. Wah, saya kaget saudara. Oh iya, gopong belum selesai. Dari mulai saat itu saya datang ke sini dan saya foto di depan. Pada waktu itu uang, saya tanya dulu uang terkumpul berapa. Panggil tukang Pak, saya bilang. Panggil tukang dan nanti kita waktu dibangun saya akan foto di situ untuk apa? Untuk saya mau menyatakan sama teman-teman saya, sama anak-anak rohani saya bahwa kalau kita mau menabur, ayo di sini tempatnya. Dan akhirnya saudara panggil tukang, waktu sedang dibangun saya potret dan akhirnya saya masukkan di handphone saya. Saya kirim ke setiap anak-anak rohani saya. Saya bukan minta uang, saya bilang, tapi saya mau minta kalian boleh menabur, tetapi di hati yang sukacita. Bukan terpaksa karena lihat saya terus mau memberi uang untuk pembangunan gereja ini. Tidak. Tapi saudara, sebelum saya mengirim kepada mereka, saya berdoa, saya menangis. Saya sepertinya kayak orang minta-minta. Tapi saya tahu ini bukan buat saya. Setelah mereka kirim, saya kirim ke Pak Yosef dengan tanda bukti dan saya kasih lihat mereka ini uangnya. Saya nggak mau menyalahgunakan uang Tuhan. Jadi saudara boleh tahu kalau bisa bangunnya ini tempat bukan dari uang saya, bukan dari satu orang, tapi dari banyak orang. Begitu Tuhan mengasihi gereja ini, saudara. Begitu Tuhan mengasihi saudara-saudara. Saya bilang sama Pak Yosef, kalau memang jemaat tidak bisa dilibatkan, nggak apa-apa. Mereka mau kasih seberapa atau mereka mau kasih dalam bentuk apa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi setiap saya pagi menangis sama Tuhan, saya bilang, kalau saya minta pada teman-teman saya, pada anak-anak rohani ini, Tuhan tolong Tuhan untuk buku saya Tuhan, jangan mempermalukan saya. Dan akhirnya setelah mereka, saudara tahu mereka menabur gak banyak, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 1 juta. Itu dengan nangis dan berdoa, saudara. Dan saya bangga lihat tempat ini, saya bilang Tuhan luar biasa. Saya bangga kepada Tuhan Yesus dan saya juga berterima kasih sama Pak Yosef. Saya bilang uang itu tidak sia-sia, saudara. Walaupun dengan 500.000, 200.000, tapi tidak sia-sia terjadilah tempat ini. Jadi ini bukan kesombongan, bukan kegagahan kita, saudara. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita nggak minta sama Dia. Amin. Dan waktu saya jadi tempat ini, saya potret semua, saya kembalikan kepada anak-anak rohani saya yang menabur. Dan saya juga minta bukti dari Pak Yosef bahwa mereka ini menabur si A, si B, si C. Dan saya kirim kepada mereka, saudara. Mereka bangga, mereka bilang luar biasa ya Tante. Dengan uang saya cuma 500, dia bilang, kok bisa jadi seperti ini? Inilah saudara-saudara, kita buktikan bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu ada. Kita jangan bermain-main dengan Dia. Ketika kita katakan aku cinta Kau Yesus, itu tolong lakukan. Jangan mendengar suara orang, saudara, dengarlah suara Tuhan. Dan saya juga bilang sama teman-teman saya kemarin, saya baru sempat kesini lagi. Saya foto kemarin di situ, saya bilang Tuhan, saya kepingin ini ada kanopinya. Dan saya tanya sama Pak Yosef berapa. Pak Yosef bilang 300.000 per 1 meter ya. Dan saya katakan sama teman-teman saya, ini kami butuh kanopi dan kami juga butuh tower buat air, tower buat air. Siapa yang menabur, ayo kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Dan tadi malam saya juga berdoa, Tuhan izinkan, saya percaya ada yang bergerak hatinya untuk menabur rumah Tuhan. Ini bukan rumah Pak Yosef, bukan. Ini rumah Tuhan. Karena kalau Pak Yosef pergi dari tempat ini, dia tidak akan bawa tempat ini. Tapi satu hal saya percaya jemaat-jemaat di sini, Tuhan akan selalu melihat hati saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mari saudara kita